Halo teman-teman, kita jumpa lagi di Rayudi Channel. Terima kasih banyak teman-teman sudah mampir ke channel ini. Saya akan sedikit berbagi dengan teman-teman yang ada hubungannya dengan karburator ya. Karena ini kan contohnya karburatornya Verosa ya. Jadi apabila saat ini teman-teman sedang mengalami kendala pada karburator ya, mungkin bengkel bilang perlu diganti baru atau lain-lain alasannya, artinya mobil kita sudah bermasalah dengan karburatornya. Nah teman-teman simak aja video ini ya sampai selesai. Saya akan coba jelaskan ya untuk edukasi bagi teman-teman semuanya. Tapi perlu diingat ya teman-teman, saya tidak bermaksud mengajari. Sekali lagi ya, saya tidak bermaksud mengajari atau menggurui, tapi saya berbagi ya pengalaman saya di bengkel yang sering saya alami, saya akan sharing kepada teman-teman. Mudah-mudahan lewat penjelasan ini ya teman-teman akan terbantu, dan nanti bagaimana jalan keluarnya, solusinya seperti apa, nanti akan simak aja sampai selesai ya. Sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa saya minta dukungannya ya. Jadi teman-teman tolong di subscribe dan di like ya video ini. Kalau teman-teman nanti selesai merasa bahwa video ini membantu kalian, tolong di like teman-teman ya, di like, karena ada peraturan baru YouTube nih ya, harus banyak di like. Jadi saya bagikan ilmu kepada teman-teman, teman-teman bantu saya subscribe. Nah kita sama-sama saling berbagi ya teman-teman ya. Oke, langsung saya jelaskan ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, mobil karburator ya, ini dasarnya ya. Mobil karburator apa saja jenis merek mobil itu yang masih karburator ya. Sebetulnya permasalahan pada karburator itu ya sangat jarang sekali terjadi kerusakan sampai vital. Ya, saya ambil contoh ya, misalnya nih ya, mobil kita yang tadinya langsam ya, enak stasioner gitu ya, lepas gas bagus ya kan, kok tiba-tiba nggak bisa langsam ya kan. Nah berarti ada sesuatu ini yang berhubungan dengan karburator ya teman-teman ya. Saya tidak bicara tentang pengapian lain-lain, nggak, jadi fokus kita di karburator aja, karena salah satu penyebab juga tidak bisa langsam dari karburator, dan itu bahkan utama banget ya, karena ini supply untuk bahan bakar ya. Nah teman-teman, kalau misalnya tidak bisa langsam ya, itu masalahnya rata-rata 99% terjadi penyumbatan di dalam karburator ya, itu rata-rata tuh, jadi kita perlu buka dan bersihkan. Nah selanjutnya, susah hidup di saat pagi hari atau pada saat panas ya kan, itu rata-rata penyakit umum ya teman-teman. Kadang kan kita suka, contoh mobil Kijang nih ya, kita suka pompa-pompa tuh dikit gas, dikocok-kocok baru mau hidup ya kan. Nah itu kendalanya juga di karburator ya. Kemudian masalah lain lagi, terjadi banjir. Jadi bensin tuh luber di atas sini ya, sampai tumpah-tumpah gitu ya, luber tuh banjir. Nanti sebentar saya akan jelaskan satu persatu pelan-pelan apa semua penyebabnya. Kemudian next, bensin menjadi lebih boros ya, apalagi kita baru beli mobil second Verosa, kok bensinnya boros banget nih. Kita kan nggak tahu histori mobil itu bagaimana ya kan, karburatornya diperlakukan seperti apa tuh ya kan, apa karburatornya masih ori kah dalamnya atau gimana ya, kita nggak tahu. Bisa juga ya teman-teman ya, di knalpot kita tuh asapnya hitam ya, jadi campuran antara bensin, angin, udara apa semua itu nggak benar. Jadi karburator ini mengatur kan teman-teman ya, jadi untuk supply masuk ke ruang bakar itu harus sesuai ya, antara udara, setelan angin ya, supply jumlah bensin yang masuk berapa itu kan dia yang mengatur ya, sampai dapat di RPM berapa dia mengatur semua di sini. Nah jadi intinya begini teman-teman ya, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, intinya adalah sebetulnya karburator itu ketika mengalami suatu kendala ya, yang sudah saya sebutkan tadi, itu semua kendala-kendala itu sebenarnya tidak perlu kita memutuskan untuk mengganti karburator yang baru, kecuali dalam tanda kutip ya, kecuali nih mobil kita itu cc-nya besar, karburatornya gede. Contoh misalnya mobil Peugeot 505 ya, atau Mercy misalnya. Dulu saya pernah itu robak pakai karburator Kijang
Ya memang lebih irit bahan bakarnya, ya lebih irit, cuma tetap aja tidak sama seperti karburator aslinya. Jadi kita tetap bisa nikmati lah perjalanan dengan bensin sedikit lebih irit ya teman-teman, kecuali itu. Tapi kalau saya bilang ya teman-teman ya, saran dari saya, karburator yang sudah disiapkan pabrik untuk mobil itu semuanya sudah dihitungkan. Nah, adapun kendala yang terjadi itu disebabkan karena ada terjadi kerusakan sebetulnya ya. Apakah kerusakan pada bagian contoh ya ini ya teman-teman, perhatikan ya. Ini berhubungan dengan langsam. Ini memang jarang langka ya, jarang terjadi, tapi bisa saja terjadi kalau mobil kita sudah tahunnya sudah lumayan ya, maksudnya sudah usur gitu, udah tua. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini lihat ya. Ini itu kalau mobilnya sudah tua, kadang-kadang ini tuh miring nih. Ya, kita boleh pakai jidar, kita gini ini permukaan sama ini kan harusnya rata nih, kita gini ini, coba lihat pakai jidar. Nah ini kan masih lurus ya. Nah kadang tuh celong di tengah, jadi tengah itu kadang suka ada jarak. Maka tugas kita adalah ini bisa kita papras di bengkel bubut nih, solusi juga ya. Atau kita bisa double packing TBA beberapa lapis yang agak tebal dibantu pakai lem. Nah kemudian ini kendala koin nih, koin ini ya. Kalau as ini oblak, otek, naik turun, otomatis langsam nggak stabil. Ya, bahkan kadang kalau kita gas gini, ya suka nyangkut gasnya atau nggak balik atau nggak dia baliknya lambat. Itu pengaruh dari sini teman-teman. Ada bos-bosan di sini satu sama di sini satu, dua bos-bosannya. Kemudian masih berhubungan dengan masalah tidak bisa langsam ya. Lihat di sini ya teman-teman. Di sini untuk Verosa itu ada namanya switch langsam. Ini pakai DC 12 volt. Jadi kabel ini dapat arus listrik saat kunci kontak di posisi on. Di sini jarum akan menarik cetek, baru bensin akan memberi ruang ya mengalir sehingga bisa langsam. Ini kan masangnya di sini dia adanya nih. Nah, jadi tidak bisa langsam ini juga faktor. Kalau ini mati, maka mobil tidak bisa langsam. Karena di sini tuh jarumnya dorong terus nutupin jalur langsam yang ada di sini ya, maka tidak bisa langsam. Cara ngeceknya ini gampang. Ini tempel di ground masa aki 1, ini min aki, ini plus aki langsung giniin. Kalau bunyi cetek berarti ini normal. Sama perhatikan di ujung sini ada karet. Nih ya, ini karetnya udah nggak ada kan. Nih cari karetnya di sini. Kalau nggak nanti dia ngempos. O-ring kecil. Atau kalau mau ngakalin bisa pakai selotip pralon di bulat, tapi kurang bagus ya, mending beli murah kok ini teman-teman. Kemudian tidak bisa langsam juga, selain itu jarum di sini lobang di sini kepampet ya. Ini perhatikan ya teman-teman, ini lobang ini nih kepampet, ini lobang jarum ini untuk langsam nih satu nih ya. Ini perhatikan nih, lobang ini harus kita tusuk atau kita semprotin pakai karburator cleaner atau kompresor angin ya. Satu ini, satu lagi yang ini ya. Di sini ada spuyer satu. Nah ini dibuka ya teman-teman, ini dibuka, bersihkan, semprotin lubang ini, lubang langsam 2 dan 3, nanti dia tembus ke tengah sini terus ke bawah. Si koin ini pengaruh ya. Jadi kalau misalnya kita setel gas, koin ini akan ada sedikit rongga. Nah gitu, rongganya ada. Dia tidak boleh terlalu rapat ke sini. Kalau rapat ke sini mesin mati. Jadi kalau kita putar setelan gas, kita naikin, dia akan bergerak begini. Gas akan lebih tinggi, RPM naik. Teman-teman paham ya. Nah jadi koin ini pun kadang suka error nih. Tapi hati-hati saat buka baut 2 ini ya. Harus hati-hati karena suka dol. Karena ini jarang dibuka kan ya, jadi maksudnya hati-hati pakai obeng yang benar. Kalau seumpamanya baut ini dipasang dalam posisi kendor atau dol, waktu mesin kita hidupkan nanti baut ini akan terhisap ke intake, manifold intake masuk ke ruang bakar, akhirnya jadi celaka, mesin kita bunyi cetak-cetok, beradu, bautnya nyemplung ke dalam. Paham ya teman-teman ya. Jadi ini pengaruh juga faktor untuk langsam kedua-duanya ini. Di sini kan ada 2 koin yang berbeda, ada 2 lubang yang berbeda ya. Yang satu ini lebih kecil, ini lebih besar. Ini untuk RPM tinggi ya. Setelah kita menaikkan gas lebih dari 100, maka koin ini akan menarik, terbuka seperti ini kira-kira contohnya. Narik gini ya. Nah, dia terbuka nih, narik ke sini sama vakum ini ditarik. Nah, begitu. Tapi ketika kita masih kecepatan rendah di bawah 100, ini aja yang main satu nih, yang ini enggak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan mobil banjir ya, berlebihan bensinnya, tumpah ruah mana-mana. Itu permasalahannya ada di sini teman-teman. Namanya di jarum pelampung ya.
Ini lubang ini nih teman-teman ya, ini kan bensin masuk lewat sini nih ya kan, dari pompa bensin membran atau rotak flupa masuk ke sini ya, masuk lewat filter bensin masuk ke sini, kemudian disaring dari sini ada penyaringnya, kemudian ada pelampung sama jarum. Nih jarum pelampung dia di sini ya pasangnya, nanti kan dimasukin pen seperti ini contohnya ya, kita masukin ke sini. Nah, nanti di sini dijepit dengan pen, ada pennya ya teman-teman. Ini masuk begini, baru masuk pen. Ini ada pennya sini satu. Nah ini teman-teman perlu tahu ya, kalau sering banjir ya, teman-teman upayanya itu adalah dibersihkan dulu, buka terus dibersihkan ya, semprotin itu pakai karburator spray cleaner ya, bersihkan itu dulu upayanya. Lalu filter bensinnya juga teman-teman bersihkan, karena sumber kotoran yang kejebak di sini itu berasal dari si filter bensin ya. Kadang-kadang juga mungkin tangki bensin teman-teman perlu dikuras karena sudah banyak sekali kotoran yang menumpuk. Nah ini masuk begini teman-teman dia ya, perhatikan. Ini kan di sini begini model si ininya nih. Nah udah begitu ya, jadi dia main begini teman-teman ya. Waktu bensin dalam kondisi ditabung ini kosong ya, maka dia akan seperti ini ya teman-teman. Nah dia begini ya, dia di bawah nih. Nah waktu bensin masuk dia akan naik dikit sampai jarum ini bergerak maju ke atas terus menutup saluran di sini lalu stop. Jadi ketika terjadi banjir, langkahnya tadi yang saya bilang itu ya, bersihkan di sini. Ini tinggal cabut pen, copot, kita semprot pakai karburator cleaner, pakai kompresor boleh sampai bersih. Lalu yang paling penting lagi jangan di setel-setel ya. Di sini ada lidahnya kan di bawah situ. Nah, jadi cantolan lidahnya itu ya teman-teman jangan di setel-setel, karena kalau di setel-setel nanti dia akan bisa tekor bensin yang masuk, bisa berlebihan. Jadi cukup dibuka saja, dibersihkan. Jika langkah itu sudah diambil tetap masih banjir, teman-teman silahkan beli ininya, jual ada ya, satu biji itu dia sudah ada rumah ininya, dalamnya bisa buka pakai obeng min, sama nanti ada jarum pelampungnya, jadi satu dia udah disiapkan tuh, murah ya teman-teman. Nah, itu kalau misalnya banjir, terjadi banjir ya, atau mungkin pelampung ini juga retak bisa ya kan. Jadi beberapa kemungkinan itu perlu kita perhatikan. Lalu yang selanjutnya itu mobil susah hidup saat pagi hari ya, terutama mesin masih dalam kondisi dingin. Teman-teman cek yang namanya pompa. Ini kan ada pompa di sini satu ya teman-teman ya. Mana dia tadi pompanya sebentar. Nah ini. Nah ini pompa ini ya, masuknya ke sini Pak Bro. Ya kalau sudah terpasang kira-kira begini ya teman-teman. Nih masuk ke sini. Nanti di sini masuk per dulu, ada per. Satu ya, masuk per ke sini. Nah di sini nanti masuk per dulu ya, satu ke sini nih, masuk per, baru pompanya nih. Nah pompa ini begini cara kerjanya ya. Di sini dia pasangannya ada tuas nih, ada lubang di sini kan nih, masuk ke sini nih teman-teman ya, cantol ke sini baru masuk ke sini dia. Nah jadi pada saat kita memompa gas suka dikocok-kocok itu pompa ini nanti main nih dia. Kalau kita gas gini dia main nih, dorong sambil dorong ini ya, naik turun nah gini. Nah saat dia memompa di sini akan keluar bensin untuk dipancing. Nih di sini nih bensinnya keluar kecil nih, ada ini nih ini ya, lewat di sini. Di sini tuh ada gotri kecil satu sama ada ring satu di atas. Jadi gotri dulu baru itu ring. Nanti waktu dipompa dia akan muncrat di sini bensinnya, terus. Nah dipancing masuk ke ruang bakar, ke koin yang lebih kecil ke sini. Nah itu pancing bensin ke intake supaya mobil gampang dihidupkan. Jadi ketika teman-teman membuka tutup karburator, coba dipompa gasnya. Kalau di sini tidak keluar kan kelihatan nih dari atas. Nah bisa jadi ini buntu nih, mampet ya, kesumbat kotoran, atau memang si pompa ini karetnya sudah rusak, perlu diganti. Ini juga jual satuan teman-teman, paham ya teman-teman. Itu kendala kalau susah hidup pagi hari. Kalau biasanya kan kalau kita pancing ya, jadi teman-teman boleh memancing juga bensin sedikit tuh ke karburator, ke sini siram aja pakai tutup aqua, langsung hidup nggak mobil. Kalau hidup bener nih, fix masalahnya di situ. Ini kalau mau lancarin tusuk pakai sikat kawat kecil ya, kayak gini contoh nih ya, cari yang sikat kawat kecil atau jarum sejenisnya yang kecil aja.
Nah, kita boleh tusuk tuh di sini nih. Nih, masukin ke sini. Jadi sebelum disemprot ya, masukin ke sini nih. Baru kita semprot pakai karburator cleaner. Teman, sekarang yang terakhir ya teman-teman ya, saya tambahkan jelaskan lagi sama teman-teman. Mobil kita mendadak jadi boros ya, borosnya bahkan berlebihan ya teman-teman. Apa sih yang berhubungan dengan karburator yang bikin dia boros? Nah, ini jawabannya teman-teman. Yang bikin dia boros itu, tapi teman-teman harus pastikan ya, tidak ada selang bensin yang bocor, tangki bensin kalian nggak bocor, filter nggak bocor. Takutnya borosnya bukan dari sini, malah dari ada bensin yang bocor. Jadi kalau ada bau-bau bensin di mobil kita, curigai aja. Takutnya kan mobil tua misalnya ya kan, Verosa lama, ada pipa yang pecah jadi selangnya bensinnya rembes, bisa juga kan. Tapi yang berhubungan dengan karburator itu di sini nih teman-teman. Bentar ya. Nah, ini nih teman-teman. Lihat di sini kan ada spuyer di bawah 2 biji ya. Yang ini satu. Kalau mau buka, kita buka dari sini pakai kunci 14 ya, atau kunci 12. Nah, di bawah sana ada spuyer satu. Ini spuyernya lebih kecil ya, karena ini untuk koinnya lebih kecil. Nih koin yang ini, spuyernya ini lebih kecil ya. Ini tuh rata-rata dia pakai angkanya itu 87 ya, atau sampai di bawah 100 lah. Kalau udah dikasih naik sampai 120 atau mungkin bahkan bisa lebih, itu bisa memicu terjadinya boros. Sedangkan yang sini lebih besar lubangnya ya, lebih gede. Nah, karena ini yang sudah saya jelaskan tadi ya, bekerja di RPM tinggi pada saat nanti koin ini terbuka ya kan, baru spuyer ini bekerja. Jadi coba teman-teman cek ya spuyer yang ini ya, ukuran standarnya berapa nih kalau buat Verosa. Tahu-tahu di sini udah pakai 160 lah, mobil bekas balap atau apa. Nah, kembalikan saja ya. Maksimal tuh 120 lah di sini boleh kita pakai. Ya, kalau teman-teman mau kecilin pakai 80, di bawah 100 lah bisa ya. Di atas 80, di bawah 100 bisa, di antara itu ganti yang ini. Terus di balik sini tuh ada ringnya teman-teman ya. Ring terus sama spuyernya. Nah teman-teman, jadi intinya begini teman-teman ya, saya sudah coba bantu jelaskan kepada teman-teman. Intinya begini, poinnya pada video saya kali ini. Kalau mobil teman-teman di bengkel, kemudian montir menyarankan mengganti karburator yang baru ya, sementara mungkin harga karburator kan mahal ya kan. Teman-teman lihat dulu apa kasusnya ya kan. Kalau kasusnya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nah lihat bengkelnya ya, bengkelnya itu khusus karburator atau bukan. Kalau dia bengkel umum, coba teman-teman bawa karburatornya ke spesialis karburator ya, nanti itu akan diperbaiki semua sama dia. Jadi intinya teman-teman, karburator itu jarang sekali terjadi kerusakan vital ya, sampai harus digantikan semua. Kecuali kalau memang betul-betul itu karburator mungkin udah dari mana kemana, udah diedel sama orang nggak ngerti, bisa aja kan baut selek dan lain-lain, bisa aja. Itu apa boleh buat deh, teman-teman boleh cari copotan ya kan. Tetapi 90% bahkan 95% itu jarang sekali. Jadi hanya butuh perbaikan saja teman-teman, seperti itu. Paham ya teman-teman ya. Jadi pertahankan karburator yang lama, apa kerusakannya itu saja yang diperbaiki, karena karburator bawaan mobil tuh pasti original ya kan. Jangan sampai nanti kita beli copotan juga itu sudah dioplos-oplos dalamnya, kita nggak tahu kan teman-teman, seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aja sedikit saya mau bagikan kepada teman-teman. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Selama durasi video ini berjalan mungkin ada kekurangan keterangan saya, inilah keterbatasan saya, ini juga yang bisa saya sampaikan buat teman-teman, dengan harapan semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Nanti boleh mampir lagi, share video ini dan di like, jangan lupa di subscribe juga. Nanti kita jumpa lagi di video yang akan datang. Salam sukses dan otomotif buat teman-teman semuanya. God bless teman-teman. Bye.